Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Rischandra Mukti dan Yuliani Patipeluhu ingin mempresentasikan tentang analisa forensik WhatsApp Messenger dan Facebook Messenger pada Android sebagai barang bukti digital dalam penanganan kasus prostitusi online. Baiklah, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Pengertian digital forensik. Yang pertama, forensik merupakan kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Yang kedua, sedangkan digital forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan artefak dan investigasi materi atau data yang ditemukan pada perangkat digital seperti komputer, handphone, tablet, PDA, networking device, storage, dan sejenisnya. Yang ketiga, mobile phone forensik merupakan ilmu yang melakukan proses recovery bukti digital dari perangkat mobile yang menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi forensik. Baiklah, kita ke slide selanjutnya lagi. Metode penelitian. Proses investigasi dengan menggunakan metode National Institute of Justice atau NIJ. Metode ini untuk menjelaskan bagaimana tahapan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui alur dan langkah-langkah penelitian secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahapan NIJ ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap identification adalah tahap identifikasi yang merupakan kegiatan pemilahan barang bukti, tindak kejahatan digital, dan pemilahan data untuk mendukung proses penyelidikan dalam rangka pencarian barang bukti kejahatan digital. Yang kedua, tahap collection atau tahap pengumpulan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan data-data untuk mendukung proses penyelidikan dalam rangka pencarian barang bukti kejahatan. Yang ketiga, tahap examination atau tahap pemeriksaan ini merupakan tahap pemeriksaan data yang dikumpulkan secara forensik baik secara otomatis atau manual. Yang keempat, tahap analisis atau tahap meneliti ini dilakukan setelah mendapatkan file atau data digital yang diinginkan dari proses pemeriksaan sebelumnya. Yang terakhir, tahap reporting atau tahap pelaporan dilakukan setelah diperoleh barang bukti digital dari proses pemeriksaan dan dianalisis. Baiklah, yang selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2019, bertempatan di Laboratorium Harvard, Gedung Fakultas Teknik dan Sains lantai 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kedua, variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa objek, antara lain: yang pertama, bukti waktu kejadian; yang kedua, transkrip percakapan; yang ketiga, file gambar; yang terakhir, sumber data yang digunakan adalah data dokumentasi dari skenario yang dibuat untuk dijadikan barang bukti digital. Selanjutnya, alat penelitian instrumen. Inilah beberapa contoh alat penelitian instrumen. Yang pertama, perangkat keras. Contohnya, laptop Toshiba prosesor AMD E450 APU with Radeon CM HD Graphics. Yang kedua, komputer atau PC Intel Core CM2 Duo CPU i7-7508 266 GHz. Yang ketiga, RAM 4GB. Yang keempat, hard disk 32 GB. Yang terakhir, smartphone Samsung Galaxy Young S63106, smartphone Oppo A37F. Yang kedua, perangkat lunak. Yang pertama yang dibutuhkan yaitu sistem operasi Windows 7 64 bit. Yang kedua, Mobile Edit Forensic Express. Analisis data. Penelitian ini menggunakan data dari skenario dirancang untuk menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian. Ini seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Nah, untuk penjelasannya kami tidak dijelaskan karena
terlalu memakan banyak waktu. Nah, yang selanjutnya analisis data. Yang pertama penyusunan skenario, kedua simulasi koneksi, yang ketiga alur pengembangan. Ya, alur pengembangan barang bukti. Nah, yang pertama teh pemilihan objek barang bukti, lalu diproses secara rusing. Nah, selanjutnya proses recovery file dari pelaku. Yang selanjutnya lagi mengidentifikasi teks dan gambar yang akan dijadikan barang bukti cybercrime. Nah, selanjutnya laporan terhadap proses barang bukti yang diperoleh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliani Patipeluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuliani Patipeluhu ingin melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Haris Chandra Mukti. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisis terhadap aplikasi Facebook Messenger dan WhatsApp Messenger menggunakan dua software yang berbeda, yaitu Mobile Edit Forensic Express Pro dan Oxygen Forensic. Dari perbandingan ini akan diketahui perbedaan dari fitur yang akan ditawarkan kedua aplikasi dan juga software yang akan digunakan. Perbandingan hasil extraction yang dilakukan menggunakan efisiensi waktu yang ada. Di sini contohnya smartphone Samsung Galaxy Young S6310. Softwarenya di sini menggunakan Forensic Express dan physical extraction-nya 3,36 MB dan waktunya 60 sampai 120 menit. Di sini pun menggunakan Pro Oxygen Forensic Mobile Edit dengan physical extraction-nya 3,36 MB, waktunya 60 sampai 120 menit. Yang kedua, smartphone dari Oppo A37s. Softwarenya menggunakan Forensic Express Pro dan physical extraction-nya 14,56 GB, waktu 240 sampai 300 menit. Yang kedua, software menggunakan Oxygen Forensic dan physical extraction-nya 14,56 GB dengan waktu 300 menit. Selanjutnya di sini ada tabel hasil dari perbandingannya. Di sini ada Facebook Messenger Samsung Galaxy Young dan di sini ada WhatsApp Messenger Oppo A37s. Ya, ini contohnya. Yang pertama akun Mobile Edit Forensic Pro pada hari Kamis dan Jumat. Oxygen Forensiknya di sini juga sama. Versi aplikasi di sini menggunakan 212.1.0.13.109 dan sebelahnya juga sama. Di sini Mobile Edit Express Pro-nya terdapat pada 1.19.115. Oxygen Forensiknya sama. Nomor handphone di sini ada pada tabel Oxygen Forensik. Ya, selanjutnya di sini ada tabel perbandingan software. Yang pertama ini jenis analisis dan Mobile Edit Forensic Express Pro dan Oxygen Forensic. Yang performance kerja saat melakukan akuisisi data smartphone, software akan muncul extraction secara otomatis meskipun smartphone dalam kondisi root atau tidak. Hasil extraction data yang keluar akan berbentuk folder dan file akan disimpan dan diekspor langsung ke dalam laptop. Oxygen Forensiknya saat melakukan akuisisi data akan muncul dua pilihan sebelum data smartphone akan diakuisisi, yaitu default mode dan enhanced mode. Yang kedua, informasi
komputer atau PC sekaligus terdapat juga rangkuman hasil extraction yang terbentuk dalam file dengan kapasitas penyimpanan smartphone. Smartphone 4 GB dapat selesai dalam waktu kurang lebih 40-60 menit jika untuk kasus forensik digital. Ekspor secara otomatis ke penyimpanan laptop ketika dilakukan proses extraction data dengan kapasitas penyimpanan smartphone 16 GB dapat selesai dalam waktu 4-5 hari untuk kasus forensik digital. Ya, selanjutnya di sini ada kesimpulan bahwa software yang akan digunakan untuk melakukan extraction data dapat berpengaruh dalam mendapatkan data penting sebagai barang bukti untuk kepentingan kasus penyelidikan forensik digital. Oksigen forensik mempunyai waktu yang kurang efisien untuk melakukan extraction data, begitupun dengan hasil yang didapatkan tidak langsung melakukan ekspor ke dalam penyimpanan laptop. Sebaliknya, mobil edit Forensic Express Pro dapat melakukan extraction data yang lebih cepat dan juga mampu membuat reporting secara otomatis sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penyelidikan dalam kasus forensik digital. Saran. Yang pertama, dalam proses analisis dibutuhkan perangkat yang lebih mendukung, terutama jika menggunakan software yang berat. Untuk keperluan analisis dibutuhkan spesifikasi perangkat yang canggih seperti RAM 16 GB, FGA 2 GB dan prosesor i7. 2. Dengan berkembangnya teknologi secara terus-menerus diharapkan bagi penyidik forensik untuk selalu memperbaharui perkembangan teknologi yang ada untuk diterapkan dalam investigasi forensik, khususnya untuk mobil forensik. Yang ketiga, disarankan adanya penelitian lain yang melakukan investigasi terhadap aplikasi WhatsApp Messenger dan Facebook Messenger pada sistem operasi lain seperti iOS, Windows, dan lainnya. Yang keempat, disarankan adanya penelitian lainnya yang menggunakan software berbeda untuk mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya untuk aplikasi Facebook Messenger karena minimnya referensi software yang digunakan untuk melakukan enkripsi pada chatting database. Ya, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata ya. Sekian dari saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.